Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Pranestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok yang berjudul pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk optimalisasi stok pada UMKM catering dengan studi kasus pada PT Cerita Harum Jaya. Selanjutnya di sini ada tim pengembang. Proyek ini dikerjakan oleh 7 orang anggota tim, yaitu Fitri Handayani sebagai sistem analis, Muhammad Saidi sebagai QA engineer, dan saya sendiri Anindita Pranestari sebagai QA engineer. Selanjutnya ada Dea Amelia sebagai UI UX designer dan sistem analis, lalu Yasin Miryanti sebagai business analis dan UI UX designer. Selanjutnya ada Bintang Aditya Ramadan project manager dan software engineer, lalu terakhir ada Katrinanda Mahardika sebagai business analyst. Dari sini latar belakang. PT Cerita Harum Jaya merupakan usaha catering yang masih mengelola stok bahan baku dan produk secara manual. Kondisi ini membuat data sering tidak akurat dan proses produksi menjadi kurang efisien. Dengan meningkatnya pesanan, diperlukan sistem digital terintegrasi yang dapat mengelola inventaris secara real time, mulai dari pembelian hingga distribusi. Selanjutnya, metode agil. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode agil sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak. Metode ini bersifat fleksibel, iteratif, dan kolaboratif. Dengan agil, tim dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan dengan cepat, berkolaborasi lebih baik, dan memastikan setiap tahap pengembangan menghasilkan kemajuan yang nyata. Selanjutnya, tujuan metode agil. Tujuan utama penggunaan metode agil dalam proyek ini adalah: pertama, menghasilkan perangkat lunak yang mulia tinggi dengan kualitas baik dan biaya efisien. 2. Mengembangkan sistem secara iteratif dan berulang agar mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna. Ketiga, menyesuaikan anggaran dan durasi proyek sesuai prioritas pengguna. Keempat, menjamin setiap iterasi diuji agar hasil tetap stabil dan berkualitas. Yang kelima, mendorong komunikasi rutin untuk mengurangi potensi kesalahan. Keenam, membentuk kerjasama aktif antara tim dan klien dengan pembagian tugas yang jelas dan mandiri. Selanjutnya ada tahapan metode agil. Tahapan utama dalam metode agil terdiri dari 6 langkah, yaitu: pertama, perencanaan, menentukan kebutuhan sistem, prioritas fitur, dan pembagian sprint. Yang kedua, implementasi, mengembangkan modul sistem berdasarkan prioritas seperti login, stok, dan laporan. Lalu ada pengujian, melakukan pengujian terhadap setiap modul untuk memastikan fungsionalitasnya. Yang keempat, dokumentasi. Ini mencatat hasil pengujian, revisi, dan kemajuan tiap sprint. Kelima, deployment, mengunggah sistem ke server agar bisa diuji langsung oleh pengguna. Yang keenam adalah pemeliharaan, melakukan perbaikan dan pembaruan sistem sesuai masukan dari si pengguna. Lalu, alasan memilih metode agil. Sini kami memilih metode agil karena beberapa alasan utama. Yang pertama adalah fleksibilitas tinggi terhadap perubahan fitur yang diminta pengguna, memungkinkan feedback cepat dari pengguna agar sistem tetap relevan. Yang ketiga, risiko proyek lebih rendah karena pengembangan dilakukan secara bertahap dan bisa dievaluasi di setiap step. Dengan pendekatan ini, proyek dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan klien. Selanjutnya, Project Charter. Project Charter berfungsi sebagai dokumen acuan awal yang menjelaskan arah
dan batasan proyek. Ini seperti nama proyek, tujuan utama, anggota tim, peran masing-masing, jadwal pengerjaan, dan hasil yang diharapkan. Melalui dokumen ini, seluruh tim memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kerja dan tanggung jawabnya. Jadi ini causal loop diagram CLD. CLD atau causal loop diagram digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat dalam sistem. Diagram ini membantu menemukan akar masalah, memprediksi dampak jangka panjang, dan mempermudah pengambilan keputusan. Contohnya, peningkatan jumlah pesanan akan mempengaruhi penggunaan bahan baku dan stok. Jika stok tidak diperbarui, akan terjadi kekurangan bahan dan produksi terhambat. Sebaliknya, jika stok terlalu banyak, terjadi pemborosan bahan. Dengan CLD, kami dapat merancang sistem inventaris yang efisien dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, SRS atau Software Requirement Specification. SRS merupakan dokumen formal yang memuat semua kebutuhan fungsional dan fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh anggota tim dan stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang sistem yang akan dibangun. 1. Kebutuhan fungsional. Beberapa fungsional menjelaskan fitur utama yang harus dimiliki sistem. Beberapa di antaranya yaitu manajemen pengguna, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus akun. Staff. Sistem juga memiliki 3 level akses yaitu admin, owner, dan staff. Setiap pengguna harus login terlebih dahulu sebelum mengakses sistem. Manajemen inventaris, admin dapat mengatur data bahan baku, stok awal, dan satuan. Stok akan otomatis berkurang ketika ada transaksi keluar dan bertambah ketika ada pembelian bahan baku. Pemantauan dan notifikasi. Sistem akan menampilkan daftar bahan yang stoknya menipis serta memberikan notifikasi otomatis di dashboard. Laporan dan analisis. Sistem menghasilkan laporan stok dan penjualan harian, mingguan maupun bulanan dan bisa diekspor ke PDF atau Excel. Kebutuhan non-fungsional. Selain fitur, kami juga menentukan aspek kualitas sistem seperti kinerja. Halaman stok harus terbuka maksimal dalam 3 detik meskipun sulit mengakses bersama. Keamanan, reliabilitas, usability. 3. Batasan sistem. Sistem ini berbasis web, dikembangkan menggunakan metode Agile, Scrum, dan belum diintegrasikan dengan sistem akuntansi ataupun POS pada tahap awal. Selain itu, sistem mendukung import data stok awal massal dari spreadsheet untuk mempermudah migrasi dari sistem lama. Jadi, dokumen SRS ini berfungsi sebagai kontak kerja teknis antara tim developer dan pihak PT Citra Harum Jaya agar hasil akhirnya sesuai harapan. Selanjutnya, data dictionary. Data dictionary adalah kamus data yang berisi semua elemen dan atribut dalam sistem basis data. Fungsinya adalah agar seluruh tim pengembang memahami struktur data dan hubungannya secara konsisten. Dalam proyek ini, data dictionary kami memiliki 11 entitas utama. Di antaranya, yang pertama ada user, menyimpan data pengguna seperti nama, email, password, dan peran. Yang kedua ada supplier, data pemasok bahan baku berisi nama, kontak, dan alamat. Yang ketiga ada item, daftar semua barang atau bahan baku dengan kode, nama, dan tipe item. Yang keempat ada kategori, pengelompokan item misalnya bahan pokok, bumbu, atau produk jadi.
satuan menyimpan satuan dasar seperti kilogram, liter, pieces, lengkap dengan konversinya. Selanjutnya, inventaris stok menyimpan jumlah stok terkini dan waktu update terakhir. Lalu ada order penjualan dan detail order, mencatat setiap transaksi penjualan secara detail. Selanjutnya, history stok mencatat setiap perubahan stok, baik stok masuk, keluar maupun penyesuaian. Dan struktur produk menjelaskan komposisi produk, misalnya satu menu terdiri dari beberapa bahan. Melalui data dictionary ini, tim pengembang dapat membangun database secara konsisten, menghindari redundansi, dan memastikan setiap tabel saling terhubung dengan jelas. Selanjutnya, ERD. ERD mengembangkan hubungan antara entitas dalam sistem secara logis. Tujuan dari pembuatan ERD adalah untuk memastikan bahwa setiap data yang disimpan di database memiliki relasi yang jelas dan terstruktur. Dalam proyek ini terdapat beberapa relasi penting, yaitu item satuan. Satu satuan bisa digunakan oleh banyak item inventory stock 1:1. Satu item hanya punya satu catatan stok aktif. Item kategori, satu item bisa termasuk dalam beberapa kategori. Order penjualan, detail order, satu order bisa berisi banyak produk. User, order penjualan, satu user bisa membuat banyak produk. Supplier, history stock, satu supplier bisa terlibat di banyak transaksi stok masuk. Dengan desain ERD, kita mampu memproses transaksi penjualan pembelian dalam pembaruan stok secara otomatis dan terintegrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.